Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu seluruhnya. Suara saya aman Bapak Ibu? Aman, Mbak Dona. Kita mulai. Halo Pak Retno, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah bergabung di hari kedua. Saya kebetulan hari ini mendampingi Bapak Ibu semua untuk pelatihan Canva level 4, Canva juara setelah semalam bersama Kang Dero. Ya, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita punya banyak tugas kalau di pelatihan Canva ini ya, dan hari pertama kemarin sudah Bapak Ibu pelajari apa-apa saja yang Bapak Ibu jadikan tugas, kemudian bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti ke depannya. Nah, hari ini tadi saya sudah share apa saja yang akan kita pelajari di grup Google Classroom. Ya, izin saya berbagi layar sebentar. Saya tadi sudah bagikan, nah, udah kelihatan ya? Kelihatan classroom saya. Nah, ini dia. Hari kedua, kita akan belajar mengenai video pesan seluler dan quote sinematik. Nah, Bapak Ibu, ini karena saya berada di tempat tugas nih, biasanya saya di kota ya. Sekarang saya ini balik ke tempat tugas. Tempat tugas saya itu tuh jauh dari kota. Ini jaringannya pasti nanti kayak tadi nih udah berapa kali saya keluar masuk, nggak apa-apa ya, tapi saya akan tetap menyelesaikan pelatihan kita sampai selesai. Mohon maaf nanti kalau misalnya nanti saya terlempar, kemudian saya masuk lagi, terus saya terlempar lagi, Bapak Ibu, karena memang kondisinya di sini ini kalau malam tuh seperti itu. Saya ingin siang tapi sudah Bapak Ibunya sudah ini ya, sudah belajar di sekolah. Pun sekarang lagi PAT penilaian akhir tahun, tapi tetap aja ada yang pulangnya siang kan, jadi kita nggak bisa ambil jatah siang. Nggak apa-apa deh, insya Allah kita akan terus nih belajar walaupun nanti terlempar masuk lagi. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu yang terlempar ya, nanti Bapak Ibu jangan, Mbak Dona, aduh mohon maaf saya terlempar, masuk lagi aja nggak apa-apa. Ya, atau kalau misalnya memang jaringannya benar-benar tidak memadai, nanti akan kita share juga link YouTube-nya kalau sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa tetap belajar walaupun cuma di YouTube. Apakah boleh mengisi daftar hadir? Boleh ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini dia pelajaran kita dengan Canva hari ini, yaitu membuat video pesan seluler dan membuat quote sinematik. Apa itu video pesan seluler? Apa itu quote sinematik? Kalau kemarin dengan Kang Dero itu hari pertama tugasnya itu lumayan ya. Nih, ada tugas belajar mandiri dengan hyperlink, kemudian Reels, Instagram, ya kan? Nah, sekarang kita bikinnya yang ini nih. Kalau sekarang nih ada 2 juga, video pesan seluler sama quote sinematik. Oke, kita masuk, kita mulai buka Canva-nya. Nah, izin saya matikan kamera biar jaringannya lancar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuat desain-desain di Canva itu biasanya memang kita gunakan akun Canva for Education ya, karena elemen-elemennya itu lengkap banget, dan kalau misalnya Bapak Ibu tidak gunakan akun Canva for Education, Bapak Ibu nanti di akhir misalnya pakai Canva biasa, nanti Bapak Ibu di akhir diminta bayar ya. Satu elemennya itu kalau Canva Pro-nya Bapak gunakan itu 14.000. Nah, jadi kalau banyak menggunakan elemen Pro, ya udah tinggal kalikan. Ya, makanya kita selalu tekankan Bapak Ibu untuk gunakan Canva for Education. Bagaimana caranya menggunakan Canva for Education itu udah banyak sekali, udah sering sekali kita sampaikan. Bapak Ibu bisa daftar sendiri dengan kartu pengenal gurunya, atau Bapak Ibu bisa masuk ke dalam tim. Nah, biasanya kami juga sudah tampilkan tim untuk Canva for Education-nya nih. Ya, jadi Canva for Education-nya nih sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa klik.
Ya, Canva juaranya nih Bapak Ibu bisa langsung masuk ya. Kemudian di sini di bagian sininya nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung dalam Canva juara akan ada di sini kelasnya namanya kelas guru juara. Kita lihat di mana. Saya banyak banget ini kelasnya. Ini dia. Nih ya, kelas guru juara ya. Masing-masing sudah masuk ke dalam kelas guru juara kan? Kalau misalnya belum, silakan diklik linknya, kemudian silakan bergabung ke dalam kelas guru juara. Bapak Ibu tidak akan rugi masuk ke kelas ini. Kenapa? Karena ada banyak sekali proyek-proyek, ada banyak sekali desain-desain yang Bapak Ibu bisa cek di sini sebagai salah satu inspirasi ya. Tapi kita nggak bisa bilang ini kelasnya itu bisa selamanya ya, karena kalau suatu saat dari Canva itu melihat ada salah satu anggota tim yang menyelewengkan akun ya, nanti bisa-bisa kelasnya tuh dihapuskan. Jadi Bapak Ibu berhati-hati ketika membuat sebuah desain, tetap Bapak Ibu harus simpan ya, harus pindahkan desain Bapak Ibu ke akun pribadi. Tapi akun pribadinya tentu saja harus Canva for Education juga, biar Bapak Ibu bisa menggunakan Canva for Education dengan elemen-elemen yang bagus. Ya. Mbak Dona. Bapak Ibu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kita buka pertanyaannya di akhir. Kita mulai ya. Untuk Bapak Ibu yang belum Canva for Education, nanti di akhir boleh kita jelaskan sama-sama. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga. Sekarang kita akan mulai Bapak Ibu untuk membuat tugas kita, 2 tugas kita malam ini, yaitu video pesan seluler dan quote sinematik. Ini gampang banget sih, apalagi quote sinematik ya. Kita memang jagonya urusan media pembelajaran, karena juara itu singkatannya itu. Tapi tidak harus kita membuat ini ya, media pembelajaran. Yang pertama adalah video pesan seluler. Kalau video pesan seluler ini biasanya digunakan untuk sekolah, kalau misalnya ada event tertentu. Misalnya kayak kemarin Hari Raya Idul Fitri, sekolah kemudian ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan cara yang berbeda, maka digunakanlah video pesan seluler ya. Kemudian ini udah penilaian akhir tahun ya, kita ingin menyemangati anak-anak, kita juga bisa menggunakan video pesan seluler. Jadi macam-macam kegunaannya Bapak Ibu. Kemudian contohnya seperti apa? Contohnya ada di sini ya, yang sudah banyak dibuat sama teman-teman, ini pesan video seluler. Ini pesan video seluler, ini juga, ya kan? Tuh banyak ucapan selamat hari raya. Ini juga selamat hari raya Idul Fitri dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada materi saya ya, di sini nih. Canva juara. Ini adalah materi saya yang bisa Bapak Ibu ambil. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Dari mana kita memulai membuat sebuah pesan video seluler atau mobile video message. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, silakan ketik pesan video seluler. Nih ya, pesan video seluler. Bukan pesan saja, tapi pesan video seluler. Nih. Oke, silakan diklik. Kita tunggu sebentar. Nah, ada banyak sekali nih Bapak Ibu template-nya, ada 60 template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Sebentar saya pakai kacamata dulu. Oke, pesan video seluler. Kita bisa pilih template yang mana saja yang mau Bapak Ibu gunakan. Dia dalam bentuk MP4 jadi nanti hasilnya ya, video ya. Misalnya ini saya tadi sudah punya video singkat tentang penyambutan Bapak Ibu di Canva juara. Coba kita lihat. Seperti ini saya sudah download tadi loh. Mana ya? Nah, ini dia. Ini video saya, kalau kita bagikan biasa saja seperti ini kan nggak menarik ya, cuman seperti ini doang. Coba. Saya, Dona Yuliasari, mengucapkan
Selamat belajar kepada seluruh peserta pelatihan Canva Juara Batch 5. Semoga terkanva-kanva dan menjadi lebih cinta dengan Canva. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya akan membagikan itu dalam bentuk lain, dalam bentuk pesan video seluler. Saya akan pilih salah satu template terlebih dahulu. Saya gunakan template-nya ini boleh juga nih. Saya pakai ini template-nya, saya pilih. Oke, kalau sudah, nah seperti ini ya bentuknya ya. Bapak Ibu, kalau sudah kita pilih salah satu template, ini bisa kita edit. Ya, yang paling penting yang pertama kita edit adalah judul atasnya. Judul atasnya ini nih kita ganti jadi pesan video seluler. Pesan video seluler. Pesan video seluler Canva Juara Batch 5. Nah, ya. Kemudian kalau mau diedit tapi kekecilan, silakan dibesarin. Ini saya gedein dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau gedein, mau seperti ini, berarti nanti ketika ngedit, besar banget. 300%. Ini kecil banget. Nah, kalau misalnya kita mau ngeditnya besar seperti ini, maka ini harus kita geser-geser biar kita bisa full edit ya. Yang pertama, ini kita ganti video yang di depan ini. Kemudian tulisannya kita ganti. Saya akan unggah ini kita, flyer kita ya. Kita punya flyer. Ya, saya akan ambil flyer kita. Lihat foto. Ini tadi ya. Saya akan ambil, kemudian saya letakkan di sini. Tinggal copy aja. Gitu. Ya. Kemudian ini do you want to find more customer, ini kita ganti, kita edit. Pesan cinta untuk peserta pelatihan Canva. Di sini kita ganti juara batch 5. Oke. Ya, sudah, semuanya sudah kita ganti. Kalau ini saya mau kecilin, jadi bentuknya seperti ini. Tuh, ya. Dan ini baru covernya, baru cover. Kita lihat kalau kita putar covernya bentuknya. Jadi, kalau yang pertamanya ini diputar, dia bentuknya seperti. Oke. Nah, ini tadi kita pakai animasi pen, kemudian waktunya cuma 4,7 detik. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan waktunya, misalnya jadi 10 detik seperti ini, jadi dia agak panjang tuh ya. Nah, ini bisa. Jadi kalau kita lihat, kalau dia 10 detik bentuknya seperti apa? Coba. Terlalu lama ya kalau untuk cover. Nah, jadi boleh kita kurangi deh segini. Ini bisa kita geser juga, atau kita bisa langsung gunakan yang di atas ini. Kalau digeser gini nih, kita mengikuti aja mau berapa detik. Kalau di sini kita ketik angkanya. Ya. Oke, 9 detik pertama.
kemudian ini yang kedua, halaman kedua, ini adalah video dari teman-teman, ya, video dari teman-teman yang ingin mengucapkan itu, yang ingin mengucapkan selamat tadi, ya. Nah, ini bisa kita edit juga. Ini akan saya edit. Mbak Dona, gimana kalau misalnya saya mau ganti nggak laptop tapi handphone? Bisa. Bapak Ibu, namanya Canva ini kan bisa kita, ini kita geser. Ini kita naikin ke atas. Kemudian ini kan laptop nih, saya mau hapus aja, saya mau ganti elemennya jadi bukan laptop tapi handphone. Handphone. Kita pilih yang ini ya. Bingkai coba, bingkai handphone. Pilih yang grafis. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sedang azan di sini, jadi saya mute dulu mic saya ya, sebentar.
Oke, Bapak Ibu, saya kembali. Mohon maaf tadi saya mute karena di sini sedang azan ya. Nah, saya tadi ambil bingkai handphone ini di elemen. Di elemen ini banyak sekali Bapak Ibu bingkai yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa Bapak Ibu gunakan ya. Ini kalau saya geser terus ini nggak habis-habis loh. Ya, dan modelnya itu tuh macam-macam sekali. Tapi karena di sini tadi saya konsepnya itu adalah handphone, maka ini saya ambil yang bingkainya gambarnya handphone ya. Kemudian ini tujuannya apa? Ada bingkai ini. Jadi gini Bapak Ibu, video pesan seluler itu konsepnya adalah kita bekerja sama dengan teman-teman lain, dengan anggota anggota sekolah, anggota kelas, dan anggota misalnya anggota di rumah ya, untuk Mbak Dona suaranya menjauh. suara saya menjauh. Iya. Sebenarnya saya ambil cek. Halo, bagaimana suaranya saya Bapak Ibu sekarang? Sudah lebih jelas. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tadi saya konsepnya adalah pakai handphone. Kalau misalnya Bapak Ibu konsepnya itu tuh berbeda, mau pakai yang lain boleh. Di sini bingkainya ada banyak. Dan untuk video pesan seluler sendiri, kemarin-kemarin itu kita bagikan template kepada teman-teman yang kita ingin ajak untuk berkolaborasi. Jadi ini video adalah video kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup bikin video seperti saya bikin tadi ya, seperti yang saya tampilkan tadi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu kerjasamanya kolaborasinya dengan teman-teman di sekolah, misalnya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kah dan lain-lain, maka Bapak Ibu tinggal minta mereka untuk kirimkan video mereka ke Bapak Ibu, kemudian silakan diedit di sini ya. Nah, seperti itu konsepnya. Tadi misalnya saya sudah punya video satu ya. Video saya tadi saya akan unggah di sini, di unggahan, saya klik unggah media, kemudian saya ambil yang tadi sudah saya rekam. Coba kita lihat. Nah, yang ini ya, ini video saya tadi, saya klik open, maka dia akan mengunggah nih. Tuh. Nah, ini sudah banyak sekali saya punya video-video, beberapa video-video yang lain. Sekarang, konsep saya tadi adalah selamat belajar untuk peserta pelatihan Canva level 4. Canva level 4, Canva juara. Saya minta tolong untuk beberapa yang sedang on, yang menggunakan laptop atau menggunakan kamera, boleh dong bikin video seperti saya ini, sedikit aja beberapa detik, saya misalnya ya, saya Rini Indriani Solihat, peserta Canva level 4 batch 5 ya, bersemangat untuk mengikuti pelatihan. Seperti itu aja ya, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp, nanti akan kita edit bersama-sama di sini. Oke, seperti ini saya punya satu video saya untuk yang pertama, boleh saya letakkan di sini, kemudian saya masukkan ke dalam template bingkai video yang ada di sini. Bingkai ini ya, bingkai handphone. Oke, nah bagian atasnya bisa kita ganti. Jadi nama kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini kita tinggal menunggu lagi nih. Menunggu dari teman-teman yang lain, misalnya ada yang mau mengirimkan video. Yuk, coba dong 2 atau 3 orang untuk mengirimkan videonya ke grup.
Adakah yang sudah mengirimkan ke grup? Ayo teman-teman, saya mau minta tolong 1 atau 2 orang. Silakan kirimkan. Jadi Bapak Ibu cukup sampaikan, halo saya, siapa lagi tadi nih? Nama-namanya ya. Halo, saya Agus Budianto, peserta Canva level 4 juara batch 5 dengan semangat mengikuti pelatihan Canva. Nah, gitu aja. Nanti akan kita masukin ke sini. Ini karena sudah ada video saya yang pertama, jadi durasinya udah banyak ya. Kalau misalnya kita puter dari pertama, dia modelnya jadinya kayak gini. Suaranya kebesaran musiknya ya, daripada omongan kita. Kalau seperti itu bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Jadi di sini enak nih, saya akan geser. Loh, ini malah bikin baru. Saya hapus dulu. Saya geser ke bawah untuk musiknya ini, saya mau lihat berapa musiknya yang di ini dia, geser ke bawahnya ya. Nah, ini dia musiknya. Musiknya ini kita lihat berapa persen? 100%. Maka kita kurangi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau musiknya ini pas di bagian awalnya itu kita ini disesuaikan bisa tuh. Jadi dianya disesuaikan. Nah, di sini kita klik efek audio, fade in atau fade out-nya. Jadi kalau misalnya dianya mau pelan suaranya, mau kencang suaranya, itu bisa. Ya. Atau kita klik sesuaikan, jadi dia terpotong. Nih, terpotong di sini nih. Ya, bisa kita potong-potong. Tuh, di mana sih maunya? Digeser. Oke. Nah, kalau untuk memotong full banget, ini digeser ke sini ya. Itu bisa digeser, geser tuh. Misalnya saya mau musiknya segini aja. Nanti yang di bagian sebelah sini, ini musiknya Bapak Ibu sebentar ya. Kalau Bapak Ibu mau musiknya ganti-ganti, nih Bapak Ibu bisa gunakan musik yang lain, misalnya di bagian covernya segini doang. Tapi kalau misalnya mau itu terus sampai akhir, silahkan dipergunakan seperti ini. Kemudian kita atur aja berapa persen biar tidak tabrakan sama suara kita yang lagi ngomong gitu ya. Tadi kan tabrakan suaranya di sini nih, kita coba dengerin apakah setelah saya ganti berapa persennya, ini jadinya dianya. Saya Dona Yuliasari mengucapkan selamat belajar kepada seluruh peserta. Udah lumayan ya dibandingkan tadi. Kalau tadi kan masih kencengan musik daripada suara. Bisa dikurangi sedikit lagi jadi dia back sound. Ya, kalau Bapak Ibu mau gunakan ini seterusnya. Tapi kalau misalnya mau ganti dengan musik yang lain, misalnya saya ganti yang ini, saya pakai musik yang ini. Ini seperti ini ya. Kemudian bagian kedua saya ganti musiknya dengan yang lain. Saya ambil audio lagi, kemudian saya tempelkan yang edu, misalnya yang ini ya. Tuh, bisa ya. Jadi ada 2 nanti musiknya. Ada 2. Begitu. Saya akan lihat ini. Sudah ada belum ya yang kirim di grup? Wah, belum ada nih. Ayo yang lain mana? Nah, sudah ada. Ibu Alfi, terima kasih Ibu Alfi. Saya akan ambil dari Bu Alfi. Kita download dulu ya, kita puter. Ih, nggak apa-apa, nggak dilihat bagus atau enggaknya. Ini udah alhamdulillah sudah mau membantu saya mengirimkan video, nanti kita edit bersama. Bapak Ibu tugasnya seperti ini nanti ya. Jadi Bapak Halo, Ibu. perkenalkan saya Nur Alfi Syahriah dari Jakarta Barat. Saya sedang dulu mengikuti Canva level 4. Salam juara, semangat. Nah, keren. Ya. Ini akan saya masukin juga ke sini. Ada lagi mungkin yang mau bantu, boleh ya. Jadi ada beberapa. Ini tadi saya, kemudian ini untuk Bu Alfi. Saya akan ambil lagi unggahan, kemudian saya klik unggah media.
ini, kemudian saya klik open. Oke, kalau sudah silakan kita geser aja ke sini. Nah, yang ini kita ganti namanya menjadi Alfi. Ibu Alfi namanya panjang sih ya, cuman saya save-nya kemarin cuman Alfi doang. Mohon maaf. Bisa kita atur ini. Sini. Ini kita gedein. Nah, begitu. Ada lagi yang mau kirim-kirim? Yuk, saya tunggu. Satu lagi mungkin. Coba sekarang kita dengarkan bersama-sama bagaimana kalau dia musiknya ganti. Saya Dona Yuliasari Gak enak ya berhentinya Bapak Ibu tiba-tiba jreng gitu kan. Berarti ini harusnya fade out dulu ya. Yang ini bagian sini kita fade out-kan dulu di detik ke berapa dia fade out-nya. Misalnya di detik ke 2,5 detik dari yang terakhir apa gini yang ini nih kan. Coba kita putar. Saya Dona Yuliasari mengucapkan selamat. Kalau misalnya ini mau kita sesuaikan, jadi ini kita ambil bagian belakangnya, pas dianya. Misalnya di sini ya. Coba. Saya Dona Yuliasari Ini jadinya mengucapkan besar. Jadinya ini besar banget, jadi akan kita kecilin sebagai background. Canva dan menjadi lebih cinta dengan Canva. Halo, perkenalkan saya Nur Alfi Syahriah dari Jakarta Barat, sedang mengikuti langkah. Oke, mantap. Ada lagi nih yang akan mengirimkan? Kalau tidak ada, berarti kita cut dulu. Tapi saya tunggu ya. Kalau misalnya ada lagi, nanti ini akan ditambahkan ke sini. Ya. Nah, kalau tidak ada, ini akan saya hapus di bagian belakangnya ini. Kemudian tinggal ucapkan terima kasih. Salam juara. Mbak Dona, gimana kalau misalnya kita kolaborasinya temennya banyak, ada 4, 5, 6, 7 gitu kan. Tinggal ditambah aja, duplikatkan ini ya. Duplikatkan itu caranya klik titik 3, kemudian klik duplikatkan satu halaman. Nah, jadi nanti template-nya tetap ada. Begitu caranya ya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat seperti apa tampilannya dari awal, seperti ini. Saya Dona Yuliasari mengucapkan selamat belajar kepada seluruh peserta pelatihan Canva Juara Batch 5. Semoga terkanva-kanva dan menjadi lebih cinta dengan Canva. Halo, perkenalkan saya Nur Alfi Syahriah dari Jakarta Barat, sedang mengikuti Canva level 4. Salam juara, semangat! Udah ya. Nah, ini karena saya cuma berdua nih ya, saya 15 detik, Ibu Alfi 9,8 detik, kemudian ditambahkan dengan cover sama belakang itu jadi 38,7 detik. Minimal Bapak Ibu itu 1 menit ya. Kalau 1 menit itu berarti kurang lebih ada 3 atau 4 orang deh. Nah, itu apa temanya? Temanya bebas, saya tidak mematok Bapak Ibu untuk temanya. Bapak Ibu boleh mengucapkan selamat mengikuti
penilaian, selamat menjalankan penilaian akhir tahun untuk siswa-siswa. Atau kalau Bapak Ibu ada rekan-rekan yang sedang berulang tahun mau mengucapkan selamat ulang tahun, atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, walaupun masih jauh ya, walaupun masih lama, itu boleh, dan yang lain-lain ya, bebas, kita bebaskan. Nah, yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu meminta video yang dari teman-teman kayak gini nih, usahakan mereka videonya nampak muka, jangan kejauhan, ya. Kemudian Bapak Ibu terima, kemudian langsung diedit seperti ini, ya, dengan menggunakan template pesan video seluler. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah di play juga. Kalau kita play lihatnya seperti ini jadinya. Saya Dona Yuliasari mengucapkan. Oh, ada satu lagi, terima kasih. Oke, saya Ibu Reni Supartini, saya ambil ya. 10 detik. Oke, sebentar kita putar. Halo, perkenalkan nama saya Reni Supartini dari Bandung. Saya peserta kelas Canva Juara Batch 5. Salam. Mantap kok. Banyak ya. Baik. Pak Ihin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihin Solihin dari Kabupaten Bogor mengucapkan salam juara dan tetap berprestasi untuk teman-teman yang mengikuti. Mantap. Nih udah rame nih. Jadi saya akan duplikat. Nah, Bapak Ibu mau duplikat halaman yang ini atau ambil dari template saya atau ambil dari template pertama, itu bebas ya. Kalau misalnya kita mau ambil template-nya yang ini, kita tinggal klik halaman 3-nya, kemudian kita klik duplikatkan satu halaman. Maka dianya akan terduplikat tuh, ya. Tinggal kita seperti ini, kita ganti, kita hapus, ya. Kemudian kita bikin kita atur sedemikian rupa. Yang ini tadi Ibu Reni, maka kita ganti di sini. Taruh deh di sini ya. 3. Namanya Ibu Reni. Supartini. Oke. Geser, saya akan unggah lagi. Langsung 2 aja kita unggah. Open. Ibu Reni. Halo, perkenalkan nama saya Reni Supartini. Oke. Kemudian satu lagi kita duplikatkan untuk Pak Kit. Hapus, kemudian di sini saya ganti 4. Ini kita ganti jadi Ihin Solihin. Oke, masuk Pak Ihin. Assalamualaikum warahmatullahi. Lumayan nih, udah 1 menit 4 detik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah silakan klik bagikan, kemudian jangan salin tautan, tapi klik unduh, kemudian unduhnya dalam bentuk video MP4, kemudian klik unduh. Ya, ini kalau sudah selesai semuanya, coba kita dengarkan sampai akhir, apakah musik fade in fade out-nya pas.
Saya Dona Yuliasari mengucapkan selamat belajar kepada seluruh peserta pelatihan Kanva Juara Baca 5. Semoga terkanva-kanva dan menjadi lebih cinta dengan Kanva. Halo, perkenalkan saya Nur Alfi Syahria dari Jakarta Barat, sedang mengikuti Kanva level 4. Salam juara, semangat! Halo, perkenalkan nama saya Reni Supartini dari Bandung. Saya peserta kelas Kanva Juara Batch 5. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihin Solihin dari Kabupaten Bogor mengucapkan salam juara dan tetap berprestasi untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan Kanva level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini berhentinya nggak enak ya. Kita lihat di sini, kita geser dulu musiknya. Nah, berhentinya nggak enak nih. Kita lihat. Oke. Kita kasih dianya efek audionya fade out di detik ke mungkin 10 detik ya. 10 detik. Oke. Jadi sini nanti dianya menurun nih musiknya bunyinya ya. Oke, kita lihat. Kita geserin ini sampai ke sini dulu, kita mau dengerin musiknya. Kita mau dengerin apakah musiknya menurun. Nah, gitu ya. Jadi dianya nggak ujuk-ujuk ini ya, Bapak Ibu ya, nggak ujuk-ujuk musiknya terhenti kayak genset mati habis minyak. Mati mendadak. Mati tegak kalau orang bilang sih. Pelatihan Kanva level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah silahkan klik bagikan. Kemudian unduhnya dalam bentuk MP4. Nih, video MP4, semua halaman klik unduh. Maka sudah selesai video kita. Kita akan lihat bersama-sama jadinya seperti apa kalau sudah diunduh. Ya, oke Bapak Ibu, tugas pertama kita selesai. Saya akan buka kesempatan bertanya untuk Bapak-bapak yang ingin Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Aman sepertinya ya. Dona. Yes, Halo Ibu. Teh. Ya. Gimana Ibu? Mau tanya nih, tadi kan lagunya sudah ada di template ya Teh Dona? Enggak, lagunya di bagian bawahnya sih. Bisa ada di bagian bawah. Nah, itu kalau diganti misalnya lagunya yang bisa enggak? Bisa. Tadi ini kan lagunya saya ganti bagian yang kedua. Tadi lagunya sampai ujung. Nih yang ungun ini lagu dasar nih kan. Ini bisa saya hapus, kemudian saya ganti lagu yang lain. Atau saya saya kombinasikan jadi 2 buah lagu bisa. Kalau di template ini bisa. Kalau kemarin kita gunakan presentasi seluler biasa itu kan nggak bisa ya. Nah kalau ini bisa. Begitu Ibu, tinggal dihapus saja di blok, kemudian dihapus, kemudian pilih audio, baru pilih lagu. Oh iya. Terima kasih Teh Dona. Tadi saya kelewat ini. Siap. Lanjut, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi yang ingin bertanya. Nah, Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu sudah punya, template tadi ukuran berapa? Oh, template-nya nggak pakai ukuran, template-nya langsung kita ambil di sini, diketik pesan video seluler. Langsung kita pilih. Ya, kita pilih pesan video seluler, ketik ya, kemudian kita pilih. Jadi template-nya sudah ada ukurannya. Kalau mau dilihat ukurannya berapa sih yang ini kita klik di sini di file. Ini ukurannya 1080 piksel kali 1920 piksel. Ini ukuran handphone ya.
Itu Bapak Ibu. Oke, sip. Nah, ini agak karena jaringan saya kurang oke, lihat Bapak Ibu, downloadnya lama banget ya. Jadi memang ketika Bapak Ibu lihat 22,6 MB, padahal cuma 22 MB. Nah, jadi Bapak Ibu memang ketika menggunakan Canva ini memang harus stabil pertama ya. Harus pakai elemen gambar handphone ya. Bebas Ibu Nur Alfi, bebas. Dengan elemen apa saja. Di sini kan kebetulan saya template-nya handphone. Tapi kalau Ibu template-nya yang lain, misalnya bunga kayak gini, ya tuh bunga, atau Ibu mau pakai template yang lain, ya kemudian Ibu edit, nggak harus handphone. Bingkai banyak. Bingkai itu ada ratusan di sini. Ibu bisa gunakan bingkai yang mana aja. Mau bingkai bunga, mau bingkai awan, mau bingkai amplop tuh ada tuh bulat dan lain-lain tuh ada. Ya, jadi dibebaskan. Karena kebetulan saya template-nya dari awal handphone, ya maka saya pakai handphone. Nih Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya kalau ada apa namanya huruf-huruf yang berbentuk seperti foto. Ini kayak gini, sebenarnya ada bingkainya tuh. Ini kalau misalnya dia huruf B tapi di dalamnya ada foto kita kayak gitu kan. Saya kayak gini nih. Saya kasih huruf D. Tuh, kemudian saya kasih foto saya. Ini foto saya nih. Tinggal masukin. Bapak Ibu tadi suara saya menghilang ya. Nah, saya ulangi lagi. Oke. Nah, ini tadi ya. Tadi saya sampai ke sini bingkai. Jadi kalau misalnya Ibu mau pakai bingkainya bingkai huruf, terus mau ada foto kita kayak gini tuh. Ya, jadi ada huruf D-nya. Ada kita di huruf D. Nah. Oh, nggak kelihatan mukanya. Matanya aja kelihatan. Tuh, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat yang seperti ini. Ini memang jadi dari bingkai huruf kayak gini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan ini, bingkai yang ini boleh, nggak dilarang. Jadi tergantung Bapak Ibu mau pakai yang mana. Ini saya udah belum nih ya. Oke, sudah sebentar lagi. Nah, ini jadinya Bapak Ibu video kita tadi yang dalam bentuk MP4. Silahkan dikumpulkan di Google Classroom-nya kalau udah. Ya, ini akan saya kirimkan ke sini. Tanpa juara. Video yang dikirimkan lebih besar dari 16 MB. Wow. Dia lebih besar dari 16 MB. Biasanya dia langsung meresize. Coba kita pakai di sini. Kita kirim. Bisa nggak dia langsung meresize? Oh, nggak bisa dia meresize. Berarti harus pakai Telegram atau dijadikan ini dulu. Yang dokumen aja mungkin, Bu. Kalau dokumen nanti nggak kelihatan langsung, nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau bisa di-resize, nah, kalau ini jadi dianya seperti dokumen. Nah, kayak gitu ya. Tuh, gitu. Kalau Bapak Ibu mau buka, mangga. Kalau mau di-resize bisa, Bapak Ibu bisa ketik aja kan resize video online. Banyak sekali sebenarnya. Tadi kita lupa di bagian Canva. Di Canva-nya ini ketika kita mengunduh itu kan kita bisa atur resolusi ya. Di sini nih. Nih klik unduh semua halaman. Oh, kalau PNG-nya aja yang bisa diatur resolusi. Sepertinya ini kalau ini langsung nih. Video MP4. Kalau PNG bisa kita atur resolusinya kecil atau besarnya ya. Kalau video sepertinya nggak bisa. Apakah sudah terkirim? Sudah terkirim, silahkan dilihat. Kalau mau resize video online, banyak sekali nih. Video resizer online, kemudian resize video online.
online converter. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan, misalnya saya mau pakai yang ini. Tinggal diambil aja filenya. Kita lihat apakah dia mau. Sambil kalau ada yang ingin bertanya lagi ya, boleh ya. Saya sedang mencoba meresize videonya. Video is too long katanya. It should be no more than 60 second. Oh, banyak peraturannya. Ini padahal cuman 1,04 detik. Videonya too long. Nggak jadi. Back aja. Biasanya ini nanti kalau misalnya kita download lagi, kemudian kirim lagi, itu tuh jadi sudah bisa ya ter-resize ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi keduanya gampang banget Bapak Ibu, yaitu membuat quote sinematik. Coba kita putar ini kalau di handphone seperti apa. Ya. (24 MB lumayan juga ya. Oke, kita singkirkan pesan video selulernya. Kita bisa gunakan template yang lain. Kita bisa edit nanti-nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu, aduh capek nanti lagi, ya silahkan di close, kemudian masuk lagi ke Canva untuk berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah quote sinematik. Oh, gampang banget ini. Ya, saya tadi terclose semua Canva saya buka lagi. Membuat quote sinematik itu tidak akan ada tulisannya di sini Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu ketik di sini quote sinematik, oh itu nggak ada. Tapi kita akan gunakan, ya, kita gunakan adalah konten Instagram. Kenapa konten Instagram? Karena konten Instagram ini bisa diupload ke mana-mana. Bisa diupload ke Instagram langsung ke FB, bisa digunakan di grup di Snap WA kita dan lain-lain. Ya, jadi kita akan menggunakan konten Instagram. Cara membuat quote sinematik. Pertama, kita pilih ukurannya adalah konten Instagram. Kedua, masuk kepada elemen, ya. Di elemen ini ketik sinematik. Tuh ada ya, sudah ya. Pilih sinematik. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris biasanya cinematic gitu ya. Pilih yang video, macam-macam modelnya. Nah, silakan dipilih. Ada yang suka pantai, ada yang suka di gunung, macam-macam. Saya suka yang ini, saya ambil. Nah, Bapak Ibu, videonya ini kan dianya nggak sejalan dengan template kita ya. Template kita kan 4, sementara videonya ini kan landscape. Makanya Bapak Ibu ini memang harus kita besarkan seperti ini. Jadi memang dianya menguasai seluruh kotak. Menguasai seluruh template. Boleh atur-atur posisinya apakah mau ambil yang sebelah mana, yang sebelah mana. Misalnya saya ambil yang ini, oke, sudah klik keluar. Nah, jadi ini kalau diputar jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang yang kedua kita ketik di sini kertas sobek. Tapi kita pilih yang grafis. Kalau tadi kita pilih video, sekarang kita pilih yang grafis.
awalnya buka apa teh? Awalnya konten Instagram, Bu. Awalnya konten Instagram. Oke, kalau sudah, ini kan banyak nih kertas sobek nih. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana yang mau dijadikan sebagai tempat untuk kita menulis. Misalnya saya mau pakai yang ini nih. Saya letakkan di sini. Ya. Saya besarkan sedikit. Tapi ini kan akan menutupi belakangnya ya, akan menutupi. Makanya posisi di samping posisi itu ada mode transparansi. Jadi transparansinya kita kecilkan sehingga dia berbayang-bayang tapi masih kelihatan bisa untuk menulis. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah baru sekarang kita klik tombol T. Nah, muncul teks paragraf Anda, baru kemudian kita ketik di sini apa yang mau kita jadikan quote. Jadi quote itu semacam kata motivasi, semacam apa ya namanya ya, kata reminder. Ya weekly, ada yang bilang weekly reminder, ada yang bilang apa sih namanya daily reminder. Pokoknya yang bisa Bapak Ibu jadikan penyemangat. Ya, ataupun yang bisa Bapak Ibu jadikan pengingat. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya kita mau bikin, apakah harus yang benar-benar sudah terkenal? Enggak ya juga ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau bikin sesungguhnya tidak ada orang yang sibuk. Karena semua berdasarkan prioritas. Nah, pernah dengar? Oke, kalau sudah ini akan saya atur posisinya. Kemudian seperti ini ya. Kalau misalnya dia kebesaran boleh kita kecilin lagi deh. Kemudian fontnya saya mau ganti. Ini fontnya nggak suka saya. Open Sans Slide ini terlalu biasa ya. Kita ganti fontnya yang mana? Apakah yang ini? Atau silakan dicari aja. Yang ini. Oke. Atau yang lain. Coba kita lihat. Banyak sih fontnya ya. Coba kekecilan mungkin nih. Oh iya. Oke. Kalau sudah, bagian bawahnya ini Bapak Ibu mau tambahkan apa namanya? Akun Instagram boleh ya. Misalnya saya tambahkan akun Instagram saya Yulia Saridona di bagian bawahnya. Kecilin, besar-besar kalau nama kita. Oke. Ya, sudah ya. Ini mau diganti atau mau dikecil-kecilin aja deh. Biar kelihatan beda. Nah, kemudian mau ditambahkan logo karena Bapak Ibu sudah punya logo sendiri mungkin kan? Logo pribadi, enggak ya, yang sudah punya logo pribadi karena saya di sini belum ada. Saya akan ketik di sini logo. Enter. Misalnya saya punya logo ini nih, cakep nih. Nah, ini logo saya. Bisa kita taruh di sini. Atau di bagian atas. Kalau Bapak Ibu sudah punya logo. Terus kita ketik D. Cari di elemen. Kita lihat D-nya yang bagus. Saya ambil yang ini.
Iya. Mbak Dona, Yes. ambil teksnya tadi, yang teks paragraf itu dari teks yang sebelah kiri itu subjudul atau yang dari titik 3? Kalau saya Kelewatan. Kalau saya tinggal klik ini aja, Bu, tombol keyboard T di ini di laptop. Jadi nanti muncul sedikit teks paragraf. Ibu ketik aja, Ibu tekan aja tombol T, nanti langsung muncul teks paragraf Anda. Gitu tuh kayak gini. Oh, langsung ke keyboard T gitu. Ya, itu salah satu keyword atau ini ya, tips ya. Tips Gitu ya. biar jangan kelamaan. Kayak shortcut itu apa? Yes, Jalan pintas ya. benar, yes. S. Kita lihat S-nya. Oke, tinggal kita copy aja. Tinggal kita kelompokkan masing-masingnya. Klik kelompokkan. Jadi bisa kita kecilin tuh ya, dan bisa kita geser-geser. Nah, kalau sudah seperti ini aja, Bapak Ibu mau tambah musik tergantung Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau tambah musik, ini kan musik awal sudah ada. Nah, ini udah ada musik 100%. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan audio lagi, maka musik awal harus di 0% kan, baru Bapak Ibu tambahkan musik di sini. Gitu ya. Jadi caranya misalnya saya mau pakai musiknya yang lain nih Mbak Dona, saya mau pakai musik. Kita coba lihat musiknya. Ini saya tambahkan. Nah, jadi dia akan tabrakan nih kalau misalnya Bapak Ibu nggak matikan salah satu. Nah, ini harus saya matikan dulu. Matikan, kecilin banget, nah, baru bisa. Kalau misalnya nggak mau, ya udah Bapak Ibu jadikan musiknya yang ini memang musiknya benar-benar 100%. Kemudian ini yang saya lupa tadi ini, kita belum tambahkan animasi, maka jadinya tadi cuma datar-datar doang. Ya, Bapak Ibu mau tambahkan animasinya seperti apa? Misalnya kalau yang ini nih kan bingkainya baru, bingkainya kita kasih ini, kemudian waktu. Oke, kemudian tulisannya ini Bapak Ibu bisa gunakan animasi teksnya dengan model apa ya, Rice Pen Fat boleh, mesin tik mungkin juga ya, bagus. Jadi dianya seperti itu. Nah, kecepatannya bisa diatur semakin cepat atau semakin lama, per kata atau per karakter. Ya, semakin ke sini semakin cepat. Oke. Per karakter seperti itu, per kata berarti dia akan seperti itu. Saya akan pakai per karakter, sudah. Kemudian yang ini juga saya animasikan, tombol juga. Jadi kalau kita putar seperti ini. Oh, yang ini belum. Animasikan.
Oke, kita lihat ya. Ya, tapi kalau misalnya mau ini 16,3 detik itu berdasarkan videonya tadi ya. Tapi kalau misalnya mau nggak sampai 16,3 detik, misalnya mau 10 detik aja, itu bisa diatur di sini. Ya, saya mau bikinnya jadinya 10 detik aja, Mbak Dona. Oke, ya udah. Ibu bisa tambahkan gitu. Ya, dianya akan ya. Kalau sudah tinggal klik bagikan, kemudian klik unduh, kemudian klik video MP4-nya, baru klik unduh. Selesai. Ya, demikian Bapak Ibu 2 materi kita malam ini yang bisa Bapak Ibu aplikasikan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Canva. Ini sambil saya menunggu ininya. Mbak Dona. Yes, Ibu. Mbak Dona. Iya, silakan. Ini untuk audionya misalnya kita mau milih lagu yang kita suka gitu, ambil dari MP3 yang kita punya bisa? Bisa Ibu, jadi sama caranya kalau Ibu mau menggunakan audio dari MP3 yang kita punya, Ibu tinggal masukin ke unggahan, tapi unggah medianya pilih yang audio ya. Nah kayak di sini nih saya sudah punya beberapa audio yang saya ambil dari perangkat ya. Tapi usahakan yang diambil musiknya itu adalah musik yang no copyright ya, yang tidak ada copyright-nya. Begitu. Maaf ya, ini di luar ini. Ya. Untuk yang Canva Edu itu kan untuk pengajuannya, kalau yang ini kan kita harus dapatnya dari ini ya, grup apa kayak Canva Juara, Canva ya, ini Super dalam itu. tim. Dalam tim. Misalnya kita ingin punya pribadi itu syaratnya gimana, cara pengajuannya gimana? Siap. Ada lagi? Yang lain Bapak Ibu sambil ini, kalau tidak ada, saya akan jawab pertanyaannya tadi mengenai Canva for Education. Nah, jadi Bapak Ibu, Canva for Education itu didapat dengan beberapa cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam tim. Yang kedua, Bapak Ibu silakan ajukan sendiri. Syaratnya cuma adalah sebagai seorang guru. Gampang banget ya, karena Canva for Education ini memang ditujukan untuk guru. Nah, kalau Bapak Ibu adalah guru, silakan ajukan. Bapak Ibu bisa gunakan email biasa, tidak harus email belajar.id, ya. Silakan gunakan Gmail, boleh juga. Nah, caranya seperti apa? Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada di Guru Juara, ya, Bapak Ibu harus berpindah dulu. Cara berpindahnya adalah di bagian profil sini. Ini Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu pindah ke akun pribadi. Kalau saya akun pribadi saya namanya kelas Miss Dona karena sudah saya ganti namanya. Kalau Bapak Ibu bisa jadi di akun pribadi namanya personal atau nama masing-masing. Dulu saya sempat namanya Dona Yuliasari tapi saya ganti jadi kelas Miss Dona ya. Nah, seperti itu atau personal itu diklik. Kalau sudah Bapak Ibu klik, silakan masuk ke pengaturan. Nih, pengaturan itu ada di samping bel. Nah, yang ini pengaturan akun. Ini akun pribadi Bapak Ibu, kita masuk di pengaturan akun, tinggal diklik. Kemudian masuk ke bagian penagihan dan tim di sini. Ya, penagihan dan tim ini kalau kita klik ada tulisan Canva untuk pendidikan daftar sekarang. Kalau saya ini Canva untuk pendidikan kelola anggota karena saya sudah daftar dan sudah terdaftar gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belum, silahkan klik Canva untuk pendidikan daftar sekarang. Nanti akan diminta untuk memasukkan data-data, mulai dari data nama, asal sekolah, kemudian nanti masukin upload bukti sebagai seorang guru. Buktinya apa? Kalau sebagai seorang guru itu biasanya yang diambil itu adalah SK atau NUPTK. Ya.
Kalau tidak ada SK atau MUPTK, surat tugas dari sekolah. Nah, seperti itu. Nanti tinggal tunggu 2 kali 48 jam. Oke, siap Ibu Neni. Ada lagi ya? Harus pakai elemen gambar handphone, tadi udah tanya. Oke, ditunggu recordnya. Siap. Ada lagi, begitu ya Bu ya, untuk menjadi Canva for Education. Oke, siap Mbak Dona, terima kasih. Siap Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Enggak, kalau ada yang ingin bertanya dengan Canva, tentang Canva, Tanya lagi, Mbak. silakan Ibu. Itu kan untuk misalnya saya punya 2 email atau 3 email, apakah dengan SK yang sama kita bisa dapatkan Canva Edu di lebih dari 1 email? Lebih dari 1 email bisa. Ini saya gunakan ini saya akun pribadi saya sama akun biasa saya, dua-duanya udah Canva for Education. Saya gunakan ini identitas saya yang sama. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Yang paling penting adalah emailnya ya, karena kan akun Canva for Education itu tersematkan di email kita. Gitu, Ibu. Oke. Ya, siap. Makasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, saya akan stop sharing. Kemudian silakan dibuka kameranya. Kita ambil foto dulu. Ayo. Ayo, Bapak Ibu, kita ambil 1 kali take. Gimana cara untuk menyamakan suara dengan teks yang muncul? Suara apa nih? Suara musik kah? Suara musik atau suara apa? Kalau suara musik dengan teks yang muncul atau suara kita ngomong, suara rekaman. Oh, kalau suara rekaman itu biasanya teksnya itu kan munculnya per kata atau per huruf, per karakter. Itu pinter-pinter kita aja untuk ini ya, Pak Zulfami ya. Jadi pinter-pinter Bapak ketika Bapak upload suaranya, kemudian Bapak bikin animasinya adalah animasi mesin tik, misalnya kan, itu kecepatannya diatur pasti. Nah, apakah pas Bapak masukannya itu tuh sama atau enggak, itu berarti pinter-pinter Bapak aja menggeser-geser. Ya, tapi jarang sih yang pas-pas banget, ya, karena suara, kecuali kalau Bapak rekaman langsung, ya, rekaman langsung di Canva, Bapak yang klik-klik tulisan, nah itu bisa pas. Kan kalau mau rekaman langsung itu bisa. Yang diunggah untuk Canva for Edu 1 aja ya Mbak dari SK. Ya, 1 aja. Yang penting adalah itu jelas. Kemudian nama kita itu ada di SK sesuai dengan nama yang kita tulis di sana. Jangan 2-2. Nanti kalau misalnya ditolak, kita bisa kirim lagi. Ya, tapi itu biasanya jarang ditolak kecuali fotonya blur, ya, tulisannya tidak jelas. Gitu. Oke? Sambil senyum dong, kita akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mangga sambil saya kirimkan foto ini. Mbak Dona. Yes. Mbak Dona. Yes, Pak Retno. Kumaha. Mau nanya nih Mbak Dona. Ya. Untuk yang di video seluler, itu minimal berapa ini Mbak? Berapa halaman? Berapa orang gitu? 1 menit minimal ya Pak ya? Tergantung 1 menit. Jadi kalau misalnya orangnya banyak ngomong, dia bisa jadi 3 orang, 4 orang ya. Kalau misalnya orangnya sedikit yang diomongkan, berarti bisa 5 orang. Jadi saya ambil durasi aja, durasinya 1 menit. Oh, durasinya 1 menit Mbak ya? Minimal ya. Oh gitu ya Mbak.
Iya. Oke Mbak, makasih Mbak Dona. Mbak Dona, ini Sama-sama. videonya harus kolaborasi atau boleh sendiri? Maksud saya. Kolaborasi, Bu. Kolaborasinya, gitu. tapi Ibu minta aja videonya biar gampang. Oke, siap. Video mentahnya aja, jadi kita yang masukin. Karena kalau misalnya kita kolaborasi bener-beneran, minta mereka edit template, itu biasanya kacau. Jadi udah video mentah aja kirim ke kita gitu. Kalau video mentah dikirim ke kita, itu lebih gampang kita editnya. Berarti nanti bisa kerjasama. Bisa Dengan kerjasama Bapak Ibu tentu di sini, bisa. ya? Bisa Ibu tinggal kasih link editnya aja. Atau seperti Mbak Dona tadi minta video ini diunduh sendiri ya? Iya, itu bisa juga. Atau Ibu kalau mau misalnya mereka memang benar-benar mau kerjasama, Ibu kasih aja link edit. Jadi nanti mereka yang edit langsung di template-nya. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya nanti kacau karena semuanya bekerja sama dalam satu desain kan. Jadinya nanti ada yang dihapus, ada yang terhapus, nggak sengaja. Seperti itu, jadi sayang sekali. Mending mentahan aja ya kalau gitu ya? Mending mentahan. Pengalaman-pengalaman sebelumnya kayak gitu. Banyak yang mengeluh karena teman-temannya kan rata-rata ada yang belum pernah belajar Canva. Jadi ada yang menghapus video temennya yang lain, jadi seperti itu. Jadi memang lebih enak kita. Ya pengalaman yang lama lah ya, sudah sering kalau kita kolaborasi, rame. Gitu Bapak Ibu. Ya, Ada siap. lagi? Nanti kerjasama Bapak Ibu nggih. Siap. Silakan Bapak Ibu kalau mau kerjasama di sini boleh. Sambil-sambil. Mangga. Terima kasih Mbak Dona. Ya. Siap Ibu. Ada lagi? Ada lagi yuk, kalau ada yang mau disampaikan lagi. Kalau tidak ada, ini kita udah selesai, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa simak recording lagi untuk memulai tugas. Dan kalau ternyata nanti, Pak Fahmi, mangga, Pak Fahmi, raise hand. Yes, Ibu toh. Saya dari tadi Ibu. Zulfahmi ternyata Ibu. Iya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas membuat video itu, Mbak, ada durasi batas maksimumnya atau ini aja, maksimal 1 menit tadi? Minimal 1 menit, Ibu. Maksimalnya jangan minimalnya 1 lama-lama menit. lah ya. Minimal 1 menit, maksimal mungkin 1 menit setengah ya. Oh gitu. Terus ininya apakah tentang perkenalan aja? Bebas, Ibu. Tadi atau saya boleh bilang. bebas ya? Bebas. Oke deh. Ya, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Mohon maaf saya salah panggil tadi. Enggak apa-apa. Udah orang yang ke-1000 yang salah. Harusnya Ibu tulis di situ tadi nyonya ya. Nyonya. Jadi nggak salah panggil, Masya Allah. Nggak apa-apa Mbak. Siap, semangat Ibu Zulfahmi. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya stop record. Nanti saya akan langsung share recordingnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat beristirahat ataupun selamat mengerjakan tugasnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.